aku juga semua. Mau Allah aku, mau hamba juga itu aku. Makanya dikatakan, siapa namamu? Hamba Allah. Lalu Allah ini mengatakan lagi pada yang lain, lalu kamu siapa namamu? Hamba Allah. Makanya kenalilah apa yang ada dalam dirimu, biar kita artinya yang datang menjemput ini adalah diri kita. Apa enggak enak yang menjemput itu adalah diri kita? Enak dong, sahabat beriman ya. Nah, kalau kita mengimani sudah di luar dari diri kita, yang akan menjemput kematian kita yang di luar daripada diri kita. Ya, inilah nanti dia ngomong tuh, inilah aku nih yang kamu percayai, kamu yakini. Aku adalah sebuah amalanmu, aku adalah sebuah yang kau yakini di dunia. Inilah sudah diperlihatkan tuh. Nah, tiba-tiba kita di situ ragah bergetar, artinya melotot ketakutan, ketakutan melihat sosok. Ya. Kenapa? Hanya kita sebatas artinya meyakini di luar. Hanya yang datang yang setara, yang tidak setara dengannya. Jadi harus kita kenal ya sahabat beriman. Mulai dari ini artinya bagaimana kita bermahabbah, artinya mendekatkan diri ya, berliku dengan Allah, bersenang-senang fana kita lebur sahabat beriman. Nah, kalau kita memang sadar kita kemarin-kemarin biasa aja ya kita ulangi, nggak apa-apa. Walaupun kita sudah kakek-kakek atau nenek-nenek, ya sudah ulangi sadar kita, karena ini pengakuan, karena hanya itu Allah yang mau, artinya kemauan Allah seperti itu. Kemauan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat kita mengangkat artinya saat kita menutup mata. Ya kita pandang di dalam ini gelap, nggak ada apa-apa sahabat beriman, kosong. Nah, karena sudah memandang dengan ainul basiro, artinya dengan rasa, dia ternyata ada. Ya. Nah, sudah yakin ternyata yang kosong itu ada, ada menjadi bentuk tubuh kita, menjadi bentuk raga kita. Ya, sudah yakin nih, jangan ada keraguan di situ. Ya. Kuatkan iman, kukuhkan iman, jangan ada keraguan, nafsu dan akal yang mencampuri untuk kita artinya bertauhid kepada Allah. Ya. Sudah kukuh, sudah kuat iman kita, baru kita membuka mata. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita lihat ini semua ragan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Itu yang Allah mau sahabat beriman. Ya. Nah, kita yang disebut dengan Tuhan buat diri kita. Ya. Nah, situlah kita duduk diam, fana, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, tidak ada lagi yang perlu dipamerkan, tidak ada perlu yang dijelaskan kepada orang lain. Hanya aku dan Allah, dengan hanya aku dan Tuhan itu sendiri yang tahu. Nah, di situ kita sudah ya, sudah aku di situ. Inilah pentingnya, ya, inilah pentingnya ilmu marifat bagaimana. Kalau kita sudah mengenal, artinya sudah kita mengenal ya apa yang kita cari selama ini, sesungguhnya dia tidak jauh, dia lebih dekat daripada urat leher kita atau urat nadi kita. Nah, disitulah diri kita itu mampu mencegah perbuatan ijik dan munkar. Nah, disitulah kita mampu mengingat, disitulah kita mampu tawaf, ya, atau yang dikatakan salatul doimun, ya, beribadah dalam 24 jam. Tapi dengan cara artinya cukup, artinya dengan artinya satu bagaimana, yaitu hanya kita belajar dulu mematikan keakuan diri kita. Ya. Tapi kalau keakuan diri kita mampu kita singkirkan, ya nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Tapi kalau keakuan ini tidak mampu kita singkirkan sahabat beriman, jangan sampai keakuan ini yang artinya merasa lagi artinya ada di situ, ya, bukan Allah merasa ada di situ. Nah, inilah yang ditakutkan. Jadi perubahan penaikan derajat tulisan agar tidak menjadi tulisan yang mati, menjadi tulisan yang hidup. Ya.
Jadi bukan Allah, bukan tulisan Allah yang kita jadikan Tuhan, tapi tulisan Allah ada pemilik, yaitu Tuhan. Apa yang dikatakan tulisan yang hidup, itulah isim. Isim itu adalah suatu nama yang telah hayat. Kalau tulisan itu tidak hidup, kita panggil pun dia tidak datang. Ya. Ini kita berpatokan kepada Allah. Ya, nama Allah itu Tuhan. Coba panggil dia. Apakah tulisan itu datang? Enggak datang. Itu kan tulisan. Ya, ngapain pula kamu imani dia? Ngapain pula? Ya. Artinya ngapain? Dia nggak bakalan datang karena apa? Dia tulisan, ya. Lafaz alif lam ha. Ya. Nah, contohnya apa? Azan. Nah, contohnya ini azan, ya. Makanya kalau azan ini, ya, ini bukan tulisan yang datang sahabat beriman, tapi dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Bukan tulisan yang datang, tapi kita. Gitu sahabat beriman, ya. Kenapa kita yang datang? Mana hubungannya azan itu dengan kodrat yang dipanggil? Ini makanya harus dikaji dengan isim tadi. Karena asma untuk jasmani, ismi untuk rohani, ismi untuk jasmani dan rohani. Itu isim, ya. Ya, ismi untuk rohani, isim untuk jasmani. Ismi dengan isim ini beda, ya sahabat beriman, ya. Asma untuk jasmani, ismi untuk rohani, isim untuk jasmani dan rohani. Kita inilah isim, jasmani dengan rohani. Makanya kalau azan itu yang manggil, ya kenapa kita datang? Karena dia memanggil isimnya, ya. Jadi kalau isimnya yang dipanggil, kenapa dia jatuh nama isim? Itulah yang dikatakan ayat. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Itulah yang dikatakan kitabullah. Itulah manusia. Jadi Allah bukan punya nama, ya, di tulisan mati, ya, tapi di tulisan yang hidup. Isim itu kitab, ya, kasro. Kasro itu dalam kodratnya bi atau batin. Makanya kalau dia berwujud namanya tajali. Ya, kalau di Al-Quran dia menjadi garis di atas alif tuh. Ada alif tuh, huruf alif, ada garis tuh. Ya, inilah isim. Makanya dia lebih tinggi itu daripada alif. Ya. Jadi kalau kita dipanggil, itu isim. Kalau kita merasa di dalam ada domir, ya, atau batin tunggal, ya, yang dikatakan nyawa bagi kita, yang akan menjadi ketuhanan bagi diri kita, yang bersifat ketuhanan pada diri dan bersifat keumatan pada diri, ya, itu namanya domir. Ya. Jadi kalau kita sudah paham, domir itu sifat aku, isim sifat na atau nahu, ya, nahu. Inilah yang menjadi satu kesatuan, yang menjadi ketuhanan, yang juga menjadi hamba. Kalau diri ketuhanan, dia akan menyembah Tuhan. Ya, kalau Tuhan kajinya aku, kalau ketuhanan kajinya dia. Ya, inilah faktor adanya umat dan Tuhan. Jadi kita harus tingkatkan keimanan kita pada tingkat isim, yaitu melebur tulisan asma ke ismi. Ismi itu panggilan imannya, asma panggilan zohirnya, ismi itu panggilan wujudnya sendiri. Itulah zohir dan batin digabung bernama ismi. Ya, disebut isim. Ismi digabung dengan asma bernama isim. Isim itu tulisan. Jadi kita inilah hujahiyah, inilah kitabullah, kita inilah Al-Quran, sahabat imanlah. Kita inilah Allah, ya, karena kita ini asma. Allah itu berpotensi asma. Jadi dikatakan kitabullah, isim pada jasad yang disebut dengan kasro, ya, dan domir pada batin yang disebut dengan aku. Jadi sahabat beriman, kita wajib meningkatkan iman tauhid kita, sahabat beriman, ya, apalagi mengenal wujud pada ketuhanan, sahabat beriman. Karena kalau kita kaji artinya tentang Tuhan, di belakangnya masih ada sebuah laksana dinamakan aku. Ya, di balik aku ada laksana yang bernama ada. Ini adalah riwayat diri. Jadi kalau kita sudah berkodrat isim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, azan berkumandang, datanglah. Ya. Karena dia memanggil isimnya. Ya, di dalam isim ada domir yang akan sirna luput di dalam ketunggalannya. Jadi kita tingkatkan dari asma ke ismi, dari ismi ke isim. Ya, kita tingkatkan pemahamannya, jangan kodrat ketuhanan itu masih ada saja yang tinggal di luar diri kita. Masih aja kita mempercayai Tuhan itu di luar diri kita.
Masih aja kita meyakini Allah itu, kodrat-kodrat Allah itu di luar dari diri kita. Masih aja kita meyakini malaikat-malaikat Allah itu di luar diri kita. Masih aja kita meyakini jin-jin setan makhluk Allah itu yang ada di luar diri kita. Ya kita tinggalkan. Yang namanya dikatakan makhluk Tuhan, malaikat, semua ada di dalam diri kita. Wabi ampusikum afala tubsirun. Semua ada di dalam dirimu, kenapa engkau tidak berpikir? Ya. Afala tubsirun, tafsir di situ mengatakan. Afala tubsirun. Tapi kalau untuk batin disebut dengan tubsirun, bukan tafsirun. Kecuali afala tafsirun, baru tafsir. Tapi di dalam Al-Quran mengatakan afala tufsirun, bukan afala tafsirun. Makanya dia untuk batin, tapi kalau untuk batin disebut dengan tufsirun, bukan tafsirun. Tafsirun itu untuk iman. Fungsinya untuk iman. Kalau tufsirun masuk alif doma u di situ dengan fa, itu masuk kepada tajalli batin. Ya, tufsirunnya. Kenapa tidak cari dengan batin? Itu artinya ya. Kalau bahasa syariatnya, pemahaman syariatnya, kenapa engkau tidak berpikir? Tapi kalau dalam hukum hijaiyah saat matani Al-Quran atau firun, kenapa tidak kamu cari dengan batin? Kenapa kamu tidak memandang dengan batinmu, dengan hatimu? Ini yang dikatakan peningkatan iman, sahabat iman ya. Kalau isim kita masih berbentuk pada tulisan, sahabat beriman ya, keyakinan kita masih berbentuk kepada Tuhan yang bernama tulisan. Artinya yang berbentuk masih tulisan. Kita masih berbentuk pada tulisan, pada Alkitab. Itu kauli ya, itu masih tingkat kauli yang jatuh kepada Al-Quran, sahabat iman ya. Yang jatuh dalam diri itu namanya kauni, yang jatuh kepada alam namanya kalam. Kalam bersifat kejadian, sementara kauli bersifat tanda. Kauni bersifat rasa. Itu yang jatuh ke dalam diri kita. Jadi kita tingkatkan iman kita karena sandaran dari kalam alif, lam, ha itu terwujud pada wujudnya diri kita. Ya. Tumpangan nyawa adalah alif. Alif wujud pada nyawa, belum lam asma zohir batin, dan ha pada hayat dan gerak. Ini sangat jelas penempatannya, sahabat iman. Maka dikatakan awaludin marifatullah, awal agama karena mengenal lafaz Allah. Lafaz Allah dikaji, barulah ketemu Tuhan. Ya, berarti nama Allah ini yang harus kita betul-betul menjadi patokan iman. Ya. Jangan cuma kita meyakini, artinya bagaimana ya Allah menurunkan namanya untuk kita kaji. Makanya dikatakan Asmaul Husna. Ya. Nama Allah inilah yang menjadi dasar awal kebertuhanan seseorang. Ya. Awal agama itu mengenal Allah, tapi kalau nama ditinggalkan, ya terus pencarian dalam sejarah, kita kait-kaitkan para riwayat Nabi, perjalanan para sahabat, kenabian. Itu artinya bukan sebuah perjalanan wujud Tuhan, melainkan itu adalah perjalanan rutinitas bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perjalanan wujud Tuhan itu ihdina siratal mustaqim. Itu pengabdian kita manusia kepada Tuhan. Itu yang dikatakan perjalanan diri kita kepada Tuhan. Di diri rahasia nas itu manusia, sirat itu tersirat, mustaqim itu Allah. Manusia itu adalah jalan yang tersirat menuju Allah. Mana yang tersirat? Cari setelah mayat itu dikuburkan. Mana yang tersirat? Lihat. Artinya cari kepada mayat, ya, atau kepada seseorang manusia yang sudah dikuburkan, orang yang sudah meninggal. Cari yang tersirat mana? Kemana yang lain yang selalu bicara tuh mana? Mana yang ngopi tadi itu? Mana yang merokok? Mana? Coba tanya mayat. Nggak mungkin dia mampu jawab. Mana yang merokok? Mana yang makan tadi? Yang nggak ada berarti yang tersirat sudah nggak ada. Itu yang kita harus itu yang menguasai diri manusia itu, yang mampu menghidupkannya, yang mampu juga mematikan. Itu yang kita harus kenal ya.
Jadi yang terlihat berbeda dengan yang tersirot. Ya, makanya meskipun itu dalam bentuk wujud yang sama, tapi hanya satu keimanan berbeda dalam melihat. Ya, ilmu berbeda dalam melihat, syariat berbeda bentuk terlihat, hakikat berbeda bentuk rasa, dan marifat adalah yang datang dalam wujud perbedaan. Perbedaan, tapi tetap satu. Harus kita sampaikan, ya, sahabat beriman, tetapi kesempurnaan Tuhan makin mengerucut, sahabat beriman, ya, di sini, ya. Sekarang kita ini kesempurnaan Tuhan kita makin mengerucut, artinya makin mengerucut. Karena kita bangga dengan perbuatan ibadah yang banyak, ya. Pokoknya artinya ibadah yang banyak, mengumpul pahala seakan-akan artinya sudah banyak. Sementara iman artinya ke Tuhan semakin artinya mengkerucut. Ibarat sabun terkena air, sahabat beriman, ya. Kenapa? Kekuasaan sudah jatuh pada tangan kemanusiaan. Akhirnya agama nyata, Tuhan tidak nyata. Agama jadi Tuhan, Tuhan jadi sebutan. Nah, karena apa? Karena mengagungkan tulisan melebihi dari segalanya. Kalau kita sudah bisa mengimani tulisan, ada apa di balik alif lam lam ha tadi? Bukankah di awal juz amma atau juz itu diri, yaitu umat, amma itu kitab, awalnya alif, belakangnya ha, ya, amma, ya Allah. Bukankah itu marifatullah? Marifat. Pedomannya juz manusia, pencariannya adalah diri. Ya, kalau kita mampu merubah, sahabat beriman, wujud dari tulisan, wujud dari tulisan, kalau untuk mengimani di ismi, artinya kita sudah bisa imani, sahabat beriman, ya. Jadi bagaimana di balik tulisan tadi yang alif lam lam ha, tentunya di situ ada Tuhan yang kita ingin kenal. Dengan apa? Dengan kita mengkaji alif lam lam ha. Di ismi itu nama Tuhan, namanya Allah. Contoh sekarang, ya, kita orang, kenapa dipanggil manusia? Ya, digolongkan manusia. Sudah manusia, ada namanya lagi orang. Ya. Orang itu ada nama pula, namanya, nama aslinya. Ya, udah orang, udah manusia, udah orang, ada namanya pula. Jadi sekarang ada Tuhan bernama Allah. Apakah Tuhan itu Allah? Sekarang saya katakan, sekarang ada Tuhan bernama, ada Tuhan yang bertulisan Allah. Apakah tulisan Allah itu Tuhan? Tapi kalau Tuhan bernama Allah ada. Ya, kalau Tuhan bernama Allah ada, aku ingin dipanggil dengan nama Allah, betul. Ya. Meski yang terlihat kodratnya Muhammad dan berupa-rupa pada Adam itu iman. Ya. Karena dia tidak mau bersentuhan dengan apapun, maka dijadikan hijab-hijab, artinya menempuh dirinya. Ya. Tak bisa sahada kecuali sahadianya. Sahadia adalah perantara. Ya. Wujud pada Adam berkodrat pada Muhammad, tersembunyi pada dalam nyawa. Ya, itu adalah hakikat. Alif lam lam ha menyembunyikan tiga perkara, sahabat beriman, ya. Kasro alif, ya. Kasro alif fitua patah, atau artinya dikatakan dengan kodratnya adalah satu. Lam tiga ha 165, iman Islam ihsan. Satu adalah ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. 5 kali 6 sama dengan 30, yang dikatakan juz terhimpun dalam diri kita. Kenapa kita tidak keluar dari asma untuk mengimaninya, sahabat beriman? Kenapa kita tidak keluar dari nama alif lam lam ha untuk kita mengimaninya, pemilik alif lam lam ha? Naikkan keimanan sehingga wujud tulisan itu sudah artinya sudah hilang dan menjadi berupa diri kita, sahabat beriman, ya. Berupa diri kita. Tidak perlu lagi kita cari jauh-jauh, sahabat beriman, ya. Diri kitanya Allah tadi, yaitu diri yang tidak ada asal usulnya di dunia ini, ya. Adalah diri fi wujud an dan fi wujud am. Itu zuhirnya batin, ayam karazia dan ayam sabita yang sebut satu wujud itu dinamakan diri amin, ya. Diri min atau diriku, kata Allah. Al-haq itu adalah kebenarannya yang paling benar, dan diri itu yang benar adalah diriku, kata Allah. Al-haq maka disebut dengan min, ya. Makanya kalau dia mewujud pada alam disebut dengan robil alamin.
dalam kerangka rahmatan lil alamin, yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai maujudullah. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan sahabat beriman. Ya, silakan. Siapa pemilik dari nama Alif Lam Lam Ha? Tadi sudah disebutkan. Dalam surat An-Nas kan sudah menjelaskannya semua. Siapa yang menguasai dirimu, siapa rajanya manusia di dalam dirimu. Cuma itu doang. Nah, makanya jangan artinya kita memahami sesuatu, ya artinya keyakinan dari Tuhan ini tidak bisa keluar dari diri kita. Ya, dari diri kita. Nggak bisa ditawar, Al-Jufri. Makanya jangan ada rasa ragu di situ. Jangan ada rasa ragu, was-was, minal jinnati wan nas. Jangan kamu membawa sifat kejenusanmu atau akal pikiran di situ. Karena apa? Tidak ada waktu, artinya tidak ada alasan kau mencari itu dengan waktu dan ruang, ya. Waktu dan tempat tidak ada alasan. Saya lebih dekat daripada budak nadimu. Amin. Makanya lalu Tuhan berkata, apa kehendak Dia? Ya. Lalu Tuhan berkata, apa kehendak Dia? Dia memperlihatkan sesuatu yang Dia mau. Kabulkanlah ya Tuhan, ini Allah ya, Allah yang meminta. Kabulkanlah ya Tuhan, pesankan kepada Muhammad, kata Tuhan, amin. Nah, kalau sudah Allah yang berdoa, Tuhan yang mengaminkan, maka Muhammad akan jadi nyata. Bagi artinya bagi Adam itulah perbuatan yang nyata. Ya. Begitu juga dari tajalli, artinya iktidal, sahabat beriman, ya. Begitu juga dari tajalli iktidal. Ini sama dengan kejadian tadi. Datangnya diri An, berkehendak, disaksikan oleh Am tadi. Ya. Makanya kalau kita gerak nih ya, kalau kita gerak yang nyaksikan itu siapa, kan Evi? Nah, cuma dirinya yang menyaksikan. Kita curi juga cuma dirinya yang lihat. Nah, makanya dikatakan nggak ada orang tuh yang lihat, tapi hanya Allah yang lihat. Dia melihat apa yang kamu artinya gerakan. Dia melihat gerakannya di situ. Makanya gerakannya ini kalau kita bawa dengan di tempat maksiat akan kita berdosa. Makanya karena kita membawa gerakannya Dia. Makanya tidak ada yang mampu, artinya memang nggak ada yang lihat itu lagi curi nih, nggak ada yang lihat. Tapi ini kan pandangannya yang lihat tuh. Nah, inilah kekuasaan. Inilah kekuasaan. Begitu juga dari tajalli iktidal, ya. Ini sama dengan kejadian tadi. Datangnya diri An atau diri artinya rasa bagi kita berkehendak. Berkehendak disaksikan oleh Am tadi, diri jasad tadi. Diri jasad kita yang menyaksikan. Maka An menutup mata bercerita kepada Billah. Ya. Kalau kita zohirkan ceritain sahabat beriman sama halnya begini, ya. Kalau kita zohirkan cerita ini sama halnya begini, ya. Kau pandanglah diri kita apa yang kita mau, ya. Jangan kau berucap di situ, ya. Cuma kau memandang diriku, tapi memandang diri artinya dirimu di situ, ya. Mewakili Allah. Lihat apa yang kau mau, ya. Barulah kau tutup mata. Kau pertemukan wujud An, ya. Rasa tadi nyawa kita dengan batin Billah, ya. Bawasan keinsanan artinya keinsanan kau telah berkehendak. Inilah yang kita pakai artinya juga dalam artinya salat, sahabat beriman, ya. Tapi kalau di luar salat kita pakai Allahumma firli, ya. Allahumma firli. Kalau kita dalam salat tak boleh kita pakai Allahumma. Allahumma Robbil firli. Tapi kalau di luar sholat
kita ingin melakukan pelajari pandang tadi sahabat beriman, jadi kita harus berkalam Allahumma firli warhamni wajburi. Siapa yang berkata sedemikian? Yang berkata itu adalah Muhammad, mewakili daripada 10 amal besar ruhani, yaitu an. Jadi kita harus paham apa beda berkehendak dan berdoa. Berdoa mengucapkan kalam, berkehendak adalah tidak berbicara lagi sahabat beriman. Ya. Kalau berdoa kita perlu ada kalam sahabat beriman. Kalau berkehendak itu tak perlu lagi. Makanya saat kita mau berkehendak kayak ini artinya meminta rezeki, ya tak usah berkalam. Udah nggak berhijab kok, udah nggak ada penutup, mau bagaimana? Nggak usah kita berteriak-teriak di situ. Tak usah lagi kita bisa artinya. Berarti kalau kamu berkalam berarti Tuhan itu jauh sekali, jauh. Kalau doa itu ya ngomong, tapi kalau berkehendak ini yang dikatakan munajat. Saat kita mau mungkin butuh kesehatan atau rezeki, atau kita meminta kepada Tuhan untuk badan kita ini artinya disehatkan, ya pandang zahirnya, kita perbuatkan di dalam diri kita, artinya bermunajat dalam diri kita. Itulah hamba, itulah sifat kehambaan, meminta artinya ampun kepada sesungguhnya dia adalah Tuhan itu sendiri juga. Hamba adalah Tuhan adalah hamba. Makanya dikatakan hamba Allah. Artinya Allah meminta pada dirinya sendiri. Makanya kita harus mendirikan yang di tengah-tengah ini sebagai hamba juga sebagai umat. Jadi kalau kita mampu apapun yang artinya pasti Allah menunaikan, dan itu pasti akan datang. Makanya Al-Kahfi 7 pemuda bertemu dengan beliau Nabi Muhammad SAW di Rofrof. Al-Kahfi ini kan bukan seorang wali sahabat berimannya. Al-Kahfi ini bukan dia pemuda yang dibunuh oleh rajanya. Karena apa? Karena dia tidak meyakini rajanya itu adalah Tuhan. Al-Kahfi ini seorang rakyat dari kerajaan seorang raja, dikejar oleh raja karena tidak meyakini raja itu adalah Tuhan. Mereka dimasuk dalam gua, ditidurkan oleh Allah. Itu bahasa artinya bahasa Amalia. Tapi mereka itu bertasbih, berzikir dengan apa? Tadi berzikir dengan zikir yang dikatakan zikir tubuh. Berzikir ruh dan berzikir tubuh. Berzikir itu mereka dalam doa itu berzikir. Ya saking hikmatnya zikir ini tidak terasa hari demi hari, tahun demi tahun, ya. Tidak terasa. Karena memang Allah di situ adanya memperlihatkan sifat kemustahilannya. Ya. Jadi kalau orang yang tidak paham dengan sifat kemustahilan Allah, nanti orang kafir akan mengatakan mustahil, tidak mungkin. Ini kan. Padahal Allah itu memiliki sifat mustahil bagi diri kita. Ya. Dia memperlihatkan kenikmatan berzikir itu sampai tidak makan, tidak minum. Gitu ya. Hari berlalu. Mereka diperjalankan oleh Allah sampai di langit ke-6 di Rofrof. Di Rofrof berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi di situ kaget, pikirnya itu malaikat. Lalu malaikat ini bertanya, siapa gerangan? Makanya di surat Al-Kahfi 105 mengatakan, hai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, jangan menyekutukan Allah dengan dirinya. Dia manusia biasa. Dia orang artinya manusia yang diburu oleh raja. Jadi tidak perlu kita harus menjadi haji dulu,
mau jadi itu tidak perlu. Kalau kita berkeinginan sudah mengenal, Allah akan membukakan sendirinya dengan paham-paham yang ada dalam diri kita. Sebagaimana kalau kita sudah tanam tuh benih yang bagus ya dalam diri kita, atau kita menanam benih tanaman tuh di tanah. Tentunya benih ini akan menimbulkan akar, lepas itu batang pohon, nanti akan daun. Begitu juga. Kalau sudah kita mengenal wujud ketuhanan dalam diri kita, wujud ketuhanan dalam diri kita, wujud hamba di dalam diri kita, dengan benih itulah akan menjadi berakar, akan menjadi sebuah batang, dan dia akan menjadi ranting menjadi daun. Dia akan membukakan penjabaran ini yang dikatakan laduni. Sesuatu pengetahuan, sesuatu ilmu yang tidak lagi diperantarakan oleh malaikat Jibril atau dari Allah itu sendiri. Inilah pengetahuan, inilah manfaat kita bagaimana sudah mengenalnya tadi sahabat beriman. Makanya kalau dikatakan sanad, ini jangan dulu percaya nggak ada sanadnya. Lepas itu kalau kita mengatakan sanad, lepas itu yang laduni itu gimana? Ilmu yang memiliki laduni itu apakah mereka memiliki sanad? Sanadnya kan di laduni, di Allah sendiri. Nah, makanya sanad itu adalah amaliyah. Tapi kalau kebenaran itu bukan cuma amaliyah, walaupun dia dari seorang anak kecil apapun sahabat beriman ya. Tapi kalau dia mengungkapkan tentang kebenaran itu dari Allah itu sendiri. Ya. Bukan harus perlu sanad, perlu. Ya. Yang penting kita tidak menyerukan para umat untuk menyembah pohon ya. Yang penting kita masih dalam qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu aja. Makanya Ali bin Abi Thalib itu sangat menghargai tentang kebenaran. Walaupun itu keluarnya dari mulut seorang-orang yang miskin, walaupun itu keluarnya dari seorang anak kecil. Kenapa? Kebenaran itu Allah sendiri katakan benar. Ya, kebenaran itu datangnya dari Allah. Tidak perlu dari dia seorang anak atau seorang anak kecil, dia seorang yang tidak pantas ini, dia bukan seorang ulama. Tidak perlu. Itu amalia, sahabat beriman. Itu amalia. Tidak perlu harus bersanad. Tidak perlu. Yang penting itu kebenaran sudah ada dari kalamnya, berarti kalamnya itu adalah kalamnya Allah. Artinya dikatakan kodrat ada sama basar alam. Semua adalah Allah. Tapi yang penting benar. Ali bin Abi Thalib sangat menghargai ini. Walaupun dia datang dari anak kecil itu. Jadi sahabat beriman, karena kita sudah berislam, apa yang kita cari sekarang kita sudah tahu, sudah jelas apa yang sebenarnya umat muslim itu harus mencari. Karena tujuan umat muslim beragama Islam, sahabat beriman ya, artinya memiliki Islam hanya untuk bagaimana berjumpa, mengenal, dan bersaksi kepada Allah. Itu aja tujuan seorang Islam itu, cuma itu aja, cuma pada kebenaran itu aja. Kebenaran itu yang dikatakan, karena dia maha benar. Cuma itu aja umat muslim. Tak perlu lagi kalau soal surga neraka, jangan dulu. Soal kebaikan jangan dulu. Yang inti dulu, yang esensial dulu ini yang kita cari. Kita pahamkan dulu kodat-kodat batin-batin Allah, sirnya Allah dalam diri kita. Udah paham, udah mantap. Kita mulai bermahabbah kepada Allah, berkorobah kepada Allah. Udah gampang tuh. Karena apa? Kita sudah menguasai paham-pahamnya. Jangan dulu tentang kebaikan, jangan dulu. Tapi kalau orang sudah ditanamkan sifat Allah dalam dirinya, akan muncullah kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, amal-amal zariah akan muncul. Daripada kita berbuat baik, berbuat amal, tapi kita belum mengenal pemilik amal dan pemilik perbuatan baik. Mungkin ada yang mau bertanya, Kak Nevi. Ini saya mau sholat entar, Kak Nevi. Oh iya, silakan Bang Amalno.
Iya. Permisi aba-aba ya, Umi sama ke kantor. Kemudian yang kedua, rahasia zakat. Lainnya adalah mengeluarkan sebagian harta yang wajib menurut ketentuan nisab. Dan ketika batin ini harus kita niatkan membersihkan hati dari cinta dunia, bahwa zakat bukan sekedar memberi, tapi menyalurkan hak Allah yang ada pada harta kita. Orang yang menahan zakat sama seperti menahan atau menyimpan kotoran di dalam tubuh. Jadi zakat itu yang disimpan adalah meracuni dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga itu rahasia puasa. Puasa itu lahirnya adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan dari fajar hingga maghrib. Di dalam batin ini adalah puasa itu hakikatnya adalah menahan hati dari nafsu, lidah dari kita ghadab, ghibah atau menggunjing, mata dari pandangan yang haram, telinga dari mendengarkan dari keburukan. Jadi puasa sejati adalah ketika seluruh anggota tubuh kita juga ikut berpuasa. Kemudian syariat yang kemudian adalah haji. Lahirnya adalah perjalanan menuju Ka'bah, seperti tawaf, sa'i, wukuf, melempar jumroh. Tapi di dalam batin ini adalah perjalanan jiwa menuju Allah, meninggalkan pakaian kebesaran, yaitu ego, atau memakai pakaian ihram, itu pakaian kerendahan hati. Tawaf dikelilingi dengan cintanya, dan wukuf di Arafah kesadaran. Orang yang pulang dari haji tapi masih menyembah nafsu. Bahwa setiap ibadah punya jasad atau syariat, dan ruhnya adalah hakikat. Barang siapa mengambil jasadnya tanpa ruh, ibadahnya itu kering. Barang siapa mengambil ruh tanpa jasad, ibadahnya liar. Jadi kesempurnaan ada ketika jasad dan ruh ibadah berjalan bersama-sama. Kita naik lagi ke tangga rahasia tarekot dan hubungan antara guru dan murid. Membicarakan tentang rahasia jalan tarekoh, yakni perjalanan batin seorang yang mencari atau salik dari syariat menuju hakikat, serta peran penting seorang guru pembimbing yang membawa murid keluar dari kegelapan hawa nafsu menuju kepada makrifat. Tarekat itu bukan sekedar zikir berjamaah atau mengenakan pakaian tertentu, tetapi adalah jalan disiplin rohani yang menuntut penyerahan total kepada Allah melalui bimbingan seorang guru yang telah sempurna perjalanannya. Jadi murid yang berjalan tanpa dibimbing oleh guru bagaikan orang buta yang berjalan di hutan yang lebat. Mungkin saja tersesat walaupun niatnya itu sudah lurus. Jadi guru sejati itu adalah cermin, sedangkan murid adalah wajah yang sedang dibersihkan dari debu. Jadi tanpa cermin, seorang tidak bisa melihat kotoran pada dirinya sendiri. 3 rahasia di dalam baiat atau dalam tarekoh. 3 rahasia dalam tarekoh itu, pertama itu perjanjian rohani atau disebut dengan baiat. Sebelum kita dibayat tukar atau dijanji itu biasanya sebelum memulai perjalanan tarekoh,
Seorang murid biasanya itu akan dibaiat oleh gurunya. Jadi baiat ini bukan sekedar formalitas, tetapi adalah ikatan amanah bahwa murid siap menjalankan perintah daripada gurunya di dalam ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya orang yang berjanji setia kepadamu, wahai Muhammad, sebenarnya mereka berjanji setia kepada Allah. Yang kedua adalah perjalanan spiritual atau disebut dengan suluk. Murid menjalani riyadhah atau latihan dari batin dan mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu di bawah arahan guru. Latihan-latihan ini biasanya meliputi zikir-zikir tertentu, wirid, dan puasa sunnah, juga untuk mengendalikan lisan. Tujuannya adalah yaitu mematikan ego agar hati bisa dipenuhi dengan cahaya Allah. Yang kemudian adalah tawajuh atau koneksi hati. Jadi murid ini akan diajarkan mengarahkan hatinya kepada guru yang zikir, bukan untuk menyembah, tapi agar menerima aliran berkah rohani yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini ibarat seorang pelajar yang menerima ilmu dari guru yang bersambung sanadnya ke sumber yang asli. Jadi seorang murid yang berjalan tanpa guru itu ibarat perahu tanpa mahkota di tengah badai. Sedangkan seorang guru tanpa guru adalah yang menyala di siang bolong. Lampu itu terang, tapi tidak memberi manfaat sama sekali kepada mereka yang tersesat. Bahwa guru sejati tidak mengambil keuntungan dunia dari muridnya, tapi juga sebaliknya, guru menuntun dengan kasih sayang, mengasuh jiwa, mengarahkan murid kepada Allah semata. Kita naik lagi ke tangga selanjutnya, yaitu tangga sir dan makom makrifat. Sir adalah rahasia batin yang tidak tersentuh oleh bisikan nafsu, tidak tersentuh oleh godaan setan, bahkan malaikat pun tidak bisa menembusnya. Sir ini adalah wadah murni yang hanya Allah yang dapat mengisinya. Jika hatimu, jika kolbu adalah rumah cinta, maka sir adalah singgasananya, tempat Allah tajalli atau menampakkan dirinya di dalam kesadaran hamba. Tanda-tanda sir ini sudah terbuka, yaitu hatinya terasa ringan dari dunia, tapi bukan berarti benci dunia, melainkan bebas dari belenggu-belenggu dunia. Zikirnya tidak lagi sekedar diucapkan, tapi menjadi nafas. Bahkan diam pun adalah zikir. Rasa takut dan harap, khauf dan roja itu sudah melebur menjadi rasa rindu dan pasrah. Kalau digambarkan bahwa ketika sir terbuka, hamba akan mulai merasakan memandang dengan Allah, bukan dengan mata kepala, bukan dengan mata lahir, tapi dengan mata rasa. Kemudian jalan menuju sir atau rahasia itu adalah jalannya itu ada amalan khusus. Yang pertama, membersihkan kolbu dengan istighfar yang dalam, bukan hanya di lisan, tapi dirasa bersalah yang tulus. Kemudian muqarabah atau hati itu diawasi, seolah-olah kita itu, Allah itu selalu memandangnya. Kemudian yang ketiga adalah diam hati, belajar diam bukan hanya di bibir, tapi juga di pikiran.
sehingga hanya Allah yang bersuara di dalam. Bahaya di dalam sir. Jadi orang yang merasa kenikmatan batin kadang itu terjebak merasa sudah sampai. Kemudian guru mengatakan jebakan terbesar adalah sir bukan untuk dibanggakan, tapi untuk disembunyikan dari makhluk, seperti rahasia yang paling pribadi. Jadi ketika sir sudah terbuka, kau akan memahami bahwa semua perjalanan hanyalah untuk kembali menjadi tiada, agar Dia yang menjadi segalanya. Ya Allah, jadikanlah rahasia atau sir kami ini bersih untuk-Mu, dan rahasiakan kami di bawah naungan kasih-Mu. Kita naik lagi ke tangga rahasia, zikir, dan sir di balik lafaz. Zikir lisan atau lidah ini adalah tahap awal di mana lafaz zikir ini diucap dengan suara yang terdengar. Fungsinya itu untuk membersihkan dosa-dosa yang terlihat atau tampak dan menghidupkan kebiasaan lisan di dalam mengingat Allah. Contoh, mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah setiap sholat. Jadi analoginya seperti orang yang mengetuk pintu di kerajaan luar, memberi tanda bahwa dia ingin masuk ke dalam. Yang kedua, zikir kolbu atau hati. Zikir ini tidak lagi tergantung kepada suara. Hati mulai merasa hadir bersama Allah, walaupun lisannya diam. Rasa tentram atau tumakninah dan kehangatan iman. Jadi gambaran analoginya adalah seperti sudah di dalam istana, berbicara pelan kepada seorang raja tanpa orang lain mendengar. Yang ketiga adalah rahasia sir atau rahasia hati. Sir adalah ruangan terdalam di dalam jiwa, lebih dalam dari hati. Lah di sini yang berzikir bukan lagi manusia, melainkan ruh yang mengenal Tuhannya. Suara zikir seolah hilang, tetapi cahayanya mengalir di dalam dada. Analoginya adalah seperti raja memanggilmu, masuklah ke ruang rahasia pribadi, dan semua pembicaraannya dan raja itu adalah rahasia kalian berdua. Kemudian naik lagi yaitu zikir hakikat. Zikir hakikat ini bukan lagi menyebut Allah, tapi menyaksikan Allah di dalam segala sesuatu. Setiap napas adalah la ilaha illallah. Pada tahapan ini, seorang hamba sudah lebur, sudah fana dalam kesadaran kepada Allah. Analoginya adalah bukan hanya bertemu raja, tapi engkau sudah hidup di bawah perintah dan pandangan raja setiap saat. Bahkan saat engkau tidur sekalipun. Zikir yang benar adalah membawa hati kepada kesadaran diawasi Allah. Jangan hanya terjebak pada jumlah zikir, tapi hadirkan rasa di dalam setiap lafaz. Zikir itu adalah kunci
tapi pintunya hanya terbuka bila hati ikut memutar kunci itu. Kita naik lagi ke tangga zikir yang meningkat, yang zikir yang meninggikan derajat ruh. Di tangga ini, zikir adalah penyertaan hati kepada Allah dalam segala keadaan, baik ucapan ataupun tidak. Jadi lisan adalah pintu, tapi hati adalah rumahnya. Jika lisan berzikir tapi hatinya lalai, zikir ini belum sampai pada derajat hakikat. Zikir sejati akan membuat ruh naik dari dunia nafas jiwa yang rendah menuju kolbu atau hati, lalu menuju ruh, dan akhirnya ke sir rahasia terdalam mengenal Allah. Zikir ini ada tingkatannya. Yang pertama, zikir lisan. Ketika mengucap la ilaha illallah atau Allah atau subhanallah atau astagfirullah atau yang lain-lainnya, fungsinya adalah untuk membersihkan kotoran yang menempel di dalam hati dari perbuatan dan perkataan. Jadi ibaratnya mencuci permukaan suatu piring gitu ya, tapi belum menyentuh bagian dalamnya, atau bejana itu ketika dicuci itu belum sampai di dalamnya. Yang kedua, zikir hati. Hatinya selalu ingat Allah meskipun lisannya diam, tidak mudah terganggu oleh pikiran dunia, karena hati sudah terpenuhi dengan cahaya mengingat Allah. Ibarat air mengalir masuk ke dasar daripada bejana itu, mulai membersihkan sedimen yang lama mengendap di dalamnya. Kemudian yang ketiga, zikir ruh. Zikir yang dilakukan ruh, bahkan tanpa suara, tanpa lafaz, tanpa gerakan hati, hanya rasa hadir di hadapan Allah. Inilah makom para wali melihat Allah dengan mata hatinya. Ibarat bejana yang telah bersih dan diisi minuman yang murni dan menyegarkan, tak lagi diisi oleh selainnya. Apa buahnya zikir yang hakikat? Buahnya hati menjadi hidup, seperti tanah kering yang disiram air hujan. Pintu rahasia sudah terbuka makrifat dan pemahaman batin akan Al-Quran. Ruh menjadi ringan, mudah untuk lepas dari tarikan hawa nafsu. Selain merasakan diawasin Allah atau makom ihsan, guru, mengapa aku merasakan apa-apa? Ketika seorang murid bertanya gitu, mengapa aku tidak merasakan apa-apa guru ketika berzikir? Karena engkau mengetuk pintu tapi matamu menatap ke jalan. Engkau ingin tuan rumah membuka pintu, tetapi tataplah pintu itu sepenuh perhatianmu. Maksudnya jangan sekedar mengucapkan zikir, tapi hadirkan hati sepenuhnya kepada Allah. Kita naik lagi ke tangga selanjutnya, yaitu tangga keutamaan dan rahasia bisa dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah penyempurnaan atau menyempurnakan ibadah sholat. Dalam pandangan syariat, sholat berjamaah memiliki pahala. Oh, apa aja udah ya?
Apa Haji? Ini taubatlah. Assalamualaikum, taubatlah. Ini ini Bang Haji palsu. Keren gambarnya Bang Haji. Palsu. Lanjut, apa gimana Kak Nevi? Kenapa gambarnya sama taubatlah sebentar? Nah, Bang Abah Allah kemana? Lanjut, tingkatan atau tangga selanjutnya yaitu sholat berjamaah. Itu baca atau memang Bang Burung? Ini adalah kitab Sirul Asror. Oh iya. Dan Bang Taubat mau bernarasi, mungkin silakan, ini panjang perjalanannya. Iya, Bang Burung Surga, apa namanya itu? Memang kayak tadi itu, semua perjalanan itu kan betul, dia benar ya.